Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang membedakan cara orang kaya mengelola uang dengan kebanyakan dari kita? Jawabannya tuh bukan cuma soal jumlah uangnya, tapi soal fokusnya. Yuk kita bedah kenapa aset dan bukan gaya hidup adalah kunci yang sebenarnya. Wah, dalam banget ya kalimat ini. Bener-bener nusuk gitu. Ini langsung ke inti masalahnya. Saya yakin deh, banyak dari kita yang mikir kalau solusi masalah keuangan itu ya gaji yang lebih besar. Tapi seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian pertama, jebakan gaya hidup modern. Ini adalah sebuah siklus yang bahaya banget, yang tanpa sadar sering menjerat kita, terutama para profesional muda. Coba deh jawab jujur pertanyaan ini ke diri sendiri. Waktu gaji naik, pengeluaran ikutan meroket juga nggak? Handphone baru, nyicil mobil, nongkrong di kafe mahal jadi lebih sering? Fenomena ini namanya inflasi gaya hidup. Dan ini adalah musuh nomor satu dalam membangun kekayaan. Dan akibatnya, wah serem. Mulai dari utang kartu kredit yang makin bengkak, cicilan yang nggak ada habisnya, sampai akhirnya kita sadar kita nggak punya aset sama sekali yang bisa diandalkan. Ini semua berujung pada stres finansial yang nggak kelar-kelar dan menjebak kita di siklus yang susah banget buat diputusin. Terus gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya simple, kita harus paham kemana seharusnya uang kita pergi. Yuk kita lihat bedanya antara membangun aset dan sekedar menghabiskan uang untuk gengsi. Nah, ini penjelasannya dibikin sesimpel mungkin. Aset itu segala sesuatu yang bisa masukin duit ke kantong kita atau yang nilainya nambah terus seiring waktu. Sebaliknya, pengeluaran gaya hidup atau gengsi, ya cuma ngeluarin duit dari kantong kita. Udah, sesederhana itu bedanya. Saya suka banget analogi ini, cerdas. Gaya hidup itu kayak api unggun. Kelihatan keren, hangat, bikin orang terkesan, tapi dia terus-terusan membakar uang kamu sampai habis. Nah, kalau aset itu kayak kompor gas. Mungkin nggak seheboh api unggun, tapi dia bisa terus-menerus menghasilkan energi buat kamu pakai kapan aja. Di sini kita bongkar mitos-mitos yang ada ya. Banyak yang mikir kalau penampilan mewah itu tandanya sukses. Padahal faktanya, keamanan finansial yang sejati itu datang dari aset yang kita bangun, bukan dari mobil yang kita kendarai. Dan ini kuncinya, banyak banget orang super kaya yang hidupnya justru jauh di bawah kemampuan mereka. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang kita lihat contoh nyatanya aja biar lebih kebayang. Ini ada studi kasus yang kayaknya bakal relate banget sama banyak dari kita di sini. Kenalin, namanya Dodi. Dia seorang karyawan, gajinya 8 juta sebulan. Angka yang cukup oke kan? Nah, si Dodi ini lagi ada di persimpangan jalan. Dan pilihan yang dia ambil bakal nentuin banget masa depannya. Lihat deh, ada dua skenario di sini. Di jalan yang salah, Dodi mentingin gengsi dulu. Nyicil mobil, gaya hidupnya hedon, akhirnya investasinya cuma sisa-sisa, 500.000 doang. Tapi di jalan yang benar, dia tahan gengsi. Hidupnya lebih terkontrol dan fokus gedein investasi sampai 2 juta sebulan. Hasilnya beda banget kan? Yang satu stres tanpa aset, yang satu punya banyak pilihan dalam 5 tahun. Dan visual ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget. Lihat deh jurang investasinya, 4 kali lipat. Bisa kebayang nggak efek bola saljunya setelah 5 atau 10 tahun? Disinilah letak keajaiban dari membangun aset itu terjadi. Nah, kabar baiknya adalah kita semua bisa kok memilih jalan yang benar seperti Dodi. Ini bukan sulap, ini soal strategi. Mari kita pecah jadi langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan bahkan mulai hari ini. Oke, kuncinya adalah memulai. Untuk jangka pendek, cukup pelajari dan bedakan mana pengeluaran yang membangun kekayaan, mana yang cuma menghabiskan. Terus, potong pengeluaran gengsi yang nggak perlu. Untuk jangka menengah, saat gaji kamu naik, lawan godaan untuk naikin gaya hidup. Justru, alihkan kenaikan itu ke investasi. Dan tujuan jangka panjangnya, ini goalnya, adalah sampai di titik di mana pendapatan dari aset kamu bisa menutupi semua biaya hidup. Itulah yang namanya kebebasan finansial sejati. Tapi ingat, semua strategi dan langkah-langkah tadi tuh nggak akan berhasil tanpa satu hal yang paling mendasar, perubahan pola pikir kita tentang uang dan kekayaan. Coba deh direnungkan kutipan ini. Kekuatan finansial sejati itu nggak kelihatan. Dia tersembunyi di portofolio investasi, di properti yang menghasilkan passive income, bukan di logo baju atau di mobil yang diparkir di garasi. Ini jadi pertanyaan terpenting buat kita semua. Apakah kita memperlakukan uang kita sebagai pekerja yang kita kirim untuk menghasilkan lebih banyak uang, atau cuma sebagai pelayan yang tugasnya memenuhi keinginan kita sesaat?
Pilihan ada di tangan kita. Dan inilah inti dari semuanya. Punya aset itu artinya punya kendali. Kendali atas waktu kamu, pilihan kamu, dan masa depan kamu. Ini bukan tentang pamer, tapi tentang punya kekuatan untuk menjalani hidup sesuai keinginanmu. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi, setelah ini, coba lihat lagi pengeluaranmu. Pikirkan bagaimana kamu bisa mengubah satu pengeluaran gengsi menjadi aset pertamamu.